Baik, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di kelas akuntansi biaya. Baik, di pertemuan kali ini kita masuk pada pertemuan keempat, ya, dimana di sini kita akan membahas mengenai metode pengumpulan dan penentuan biaya produksi. Baik, sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada rekan-rekan yang sudah bergabung untuk mengikuti perkuliahan pada siang hari ini. Kemudian terima kasih juga untuk dosen pengampu di masing-masing cabang. Baik, tujuan pembelajaran kita pada siang hari ini diharapkan nanti rekan-rekan semua setelah mengikuti perkuliahan mampu memahami dan mampu menjelaskan mengenai yang pertama, metode pengumpulan biaya produksi, kemudian yang kedua, metode full costing, yang ketiga menjelaskan mengenai metode variable costing, dan yang terakhir mampu menjelaskan mengenai perbandingan laporan laba rugi perusahaan manufaktur dengan laporan laba rugi pada perusahaan dagang. Baik, nah ini terkait dengan pembuatan produk, ya, di dalam perusahaan manufaktur ini ada biaya-biaya yang mempengaruhi. Nah, apa saja? Yang pertama ada biaya produksi. Nah, biaya produksi ini merupakan biaya-biaya yang digunakan untuk mengolah bahan baku menjadi produk. Ya, jadi seperti misalnya biaya bahan baku, ya, kemudian biaya tenaga kerja, ya, untuk merubah bahan baku menjadi barang jadi. Nah, ini masuk ke dalam biaya produksi. Jadi semua biaya yang dikeluarkan untuk menghasilkan suatu produk ini masuk ke dalam kategori biaya produksi. Nah, selain biaya produksi ada yang kedua yaitu biaya non produksi. Nah, biaya-biaya ini dikeluarkan untuk kegiatan non-produksi, seperti misalnya untuk pemasarannya, ya, atau untuk administrasi dan umum. Nah, ini masuk ke dalam biaya non-produksi, ya. Dan ketika dijumlahkan, ya, atau ditotalkan, ini masuk ke dalam biaya pembuatan produk. Nah, kemudian biaya produksi ini menghitung biaya produk jadi dan biaya produk dalam proses yang kemudian ditambahkan dengan biaya non produksi. Tadi contohnya ada biaya pemasaran, ya, kemudian ada biaya administrasi dan umum. Nah, ketika ditotalkan ini menjadi total biaya produksi. Ya, jadi kalau untuk mengetahui berapa sih total biaya produksi dari suatu barang, nah ini berarti terdiri dari biaya produk jadi dan biaya produk dalam proses ditambah dengan biaya non produksi. Nah, biaya non produksi ini meliputi biaya administrasi dan umum serta biaya pemasaran. Nah, untuk menentukan biaya produksi, ya, ini dipengaruhi dengan cara produksinya. Ya, jadi untuk menentukan berapa sih jumlah biaya produksi, ya, ini ditentukan dengan cara produksinya atau dipengaruhi dengan cara produksinya. Nah, cara produksi itu ada dua, yaitu produksi atas dasar pesanan dengan produksi massal. Ya, kalau produksi atas dasar pesanan misalnya maklon, ya, kayak misalnya perusahaan kardus. Nah, ini kan memproduksi sesuai dengan pesanan dari customernya, ya, misalnya ketebalan kardusnya, kemudian ukuran kardusnya, ya, kemudian desain kardusnya. Nah, ini masuk ke dalam kategori produksi atas dasar pesanan. Nah, sedangkan produksi massal, ya, ini produk-produk yang dihasilkan dalam jumlah yang banyak, ya, dalam satu periode. Ya, misalnya produksi sabun cuci, ya, produksi minyak goreng,
ya. Nah, ini masuk ke dalam kategori produksi massal. Nah, untuk produksi atas dasar pesanan, ya, untuk metode pengumpulan biaya produksinya ini menggunakan yang namanya job order cost method, ya. Sedangkan untuk produksi massa, ya, ini metode pengumpulan biaya produksinya menggunakan proses cost method. Nah, apa yang dimaksud dengan job order cost method? Ini merupakan biaya produksi yang dikumpulkan untuk pesanan tertentu dan biaya produksi persatuan produk yang dihasilkan untuk memenuhi pesanan tersebut dihitung dengan cara membagi total biaya produksi dengan jumlah satuan produk dalam pesanan yang bersangkutan. Ya, jadi untuk tadi ya, ini kan untuk produk yang dihasilkan berdasarkan pesanan. Ya, jadi biayanya, ya, atau biaya produksinya ini dikumpulkan berdasarkan pesanan tertentu. Ya, jadi misalnya tadi untuk kardus A dan kardus B, ya. Misalnya ada 2 customer nih, A dan B, pesan kardus dengan ketebalan yang berbeda, ukuran yang berbeda. Nah, tentunya kardus A yang dihasilkan dengan kardus B yang dihasilkan itu biaya produksinya akan berbeda. Gitu ya. Nah, kemudian untuk menentukan biaya produksi persatuan produknya bagaimana? Nah, ini dengan membagi total biaya produksi dengan jumlah satuan produk pesanan yang bersangkutan. Ya, jadi kalau untuk mengetahui berapa sih harga satu lembar kardusnya, nah, ini tinggal dibagi saja ya, biaya produksi pesanannya berapa dibagi dengan kuantiti yang dihasilkan. Ya, misalnya biaya pesanannya 100.000, kuantiti yang dihasilkan 100. Nah, berarti biaya produksi persatuannya adalah Rp1.000. Gitu ya. Dan ini akan berbeda nih untuk pesanan 1, pesanan 2 dan pesanan lainnya. Tuh ya. Kemudian tadi untuk proses cost method. Nah, ini merupakan biaya-biaya produksi yang dikumpulkan untuk periode tertentu dan biaya produksi persatuan yang dihasilkan dalam persatuan produk yang dihasilkan dalam periode tersebut dihitung dengan cara membagi total biaya produksi untuk periode tersebut dengan jumlah satuan produk yang dihasilkan dalam periode yang bersangkutan. Nah, kalau tadi job order cost itu berdasarkan pesanan ya untuk menentukan berapa biaya produksinya. Nah, kalau untuk proses cost method ya atau produk-produk yang dihasilkan secara massal ya ini dikumpulkan berdasarkan periode waktu tertentu. Ya, misalnya periode Januari ya berapa biaya produksinya? Periode Februari berapa biaya produksinya? Nah, jadi per periode waktu ya. Nah, kemudian untuk menentukan berapa harga satuannya ya ini berarti dengan membagi biaya produksi satu periode dibagi dengan kuantiti yang dihasilkan dalam periode yang bersangkutan. Jadi kalau mau mengetahui berapa sih harga barangnya, nah dilihat nih misalnya di bulan Januari biaya produksinya berapa, kuantiti yang dihasilkan berapa. Nah, itu tinggal dibagi saja. Ya, ketemu deh harga satuan produknya. Nah, selanjutnya dalam menentukan biaya produksi ini terdapat dua pendekatan yang dapat digunakan untuk memperhitungkan unsur-unsur biaya ke dalam biaya produksi. Nah, kalau tadi cara mengumpulkannya ada dua metode ya, metode job order cost sama metode proses cost. Nah, kemudian kalau untuk menghitung unsur-unsur biayanya ya, ini nanti ada yang namanya metode full costing, ada yang namanya metode variable costing. Nah, kalau metode full costing ini adalah metode penentuan biaya produksi
yang memperhitungkan semua unsur biaya produksi ke dalam biaya produksi yang terdiri dari biaya bahan baku, biaya tenaga kerja langsung, biaya overhead pabrik baik yang berperilaku variabel maupun tetap. Ya, jadi kalau untuk full costing semua biaya yang dikeluarkan ya untuk produksi ya atau semua unsur biaya yang dikeluarkan untuk proses produksi ini diperhitungkan. Ya, baik yang variabel maupun yang tetap. Nah, kemudian bagaimana untuk metode variabel? Bentar, saya loncat dulu ya. Nah, kalau variabel costing ya ini menentukan biaya produksi yang hanya memperhitungkan biaya produksi yang berperilaku variabel saja ke dalam biaya produksi yang terdiri dari biaya bahan baku, biaya tenaga kerja, biaya overhead pabrik variabel. Nah, kalau yang variabel costing ya itu dipilih biaya yang variabel saja untuk menentukan berapa besarnya biaya produksi. Ya, kalau yang full costing tadi keseluruhan ya baik tetap maupun variabel dijumlahkan, tetapi kalau untuk variabel costing ini hanya biaya yang berperilaku variabel saja yang diperhitungkan ke dalam biaya produksi. Itu ya, jelas ya. Baik. Nah, ini saya naik lagi nih slide-nya. Nah, unsur biaya produksi dengan pendekatan full costing, ini ya kalau kita lihat di sini bagaimana sih menentukan biaya produksi dengan metode full costing. Nah, ini ada beberapa unsur yang diperhitungkan, di antaranya biaya bahan baku, biaya tenaga kerja langsung, BOP variabel dan BOP tetap. Ini dijumlahkan ketemulah yang namanya biaya produksi. Nah, kemudian bagaimana menentukan biaya produk dengan pendekatan full costing? Nah, untuk menentukan biaya produknya berarti biaya produksi ditambah dengan biaya non produksi. Tadi ya non produksi itu ada biaya pemasarannya, ada biaya administrasi dan umumnya. Nah, itu ditambahkan maka dihasilkan yang namanya biaya produk. Ya, jadi kalau biaya produksi itu berarti untuk menghasilkan barangnya saja. Kalau biaya produk itu kan ada komponen-komponen lain yang harus ditambahkan ya. Atau di sini disebut dengan biaya non produksi. Nah, itu dimasukkan ya atau dijumlahkan untuk menentukan berapa besarnya biaya produk. Nah, atau ketika digambarkan ke dalam bagan ya unsur-unsur dalam biaya produksi dengan pendekatan full costing akan seperti ini ya kurang lebih teman-teman. Jadi ada biaya bahan baku ditambah biaya tenaga kerja ditambah biaya overhead pabrik tetap ditambah biaya overhead pabrik variabel. Nah, ini nanti ketemulah yang namanya, jadi keempat unsur ini nanti menghasilkan yang namanya harga pokok produksi ya atau tadi disebut dengan biaya produksi. Nah, kemudian ditambah dengan biaya administrasi dan umum serta biaya pemasaran ya maka ketemulah yang namanya harga produk. Nih ya. Untuk biaya produksi dan biaya produk dengan pendekatan full costing. Jadi ini nggak dipisah-pisah antara biaya yang berperilaku tetap maupun biaya yang berperilaku variabel. Nah, kemudian bagaimana dengan metode variable costing? Kita lihat ya di sini. Nah, kalau untuk variable costing ya unsur biaya yang dimasukkan adalah unsur-unsur biaya yang berperilaku variabel. Nah, ini biasanya ketemunya ada di BOP-nya atau biaya overhead pabriknya. Jadi biaya bahan baku ditambah biaya tenaga kerja langsung ditambah BOP variabel. Nah, ini ketemu yang namanya biaya produksi ya. Jadi hanya yang berperilaku variabel aja atau ketika volumenya bertambah maka biayanya juga otomatis bertambah gitu ya. Nah, yang sifatnya seperti itu atau perilakunya seperti itu maka dimasukkan ke dalam biaya produksi.
Nah, kemudian bagaimana menentukan biaya produk dengan pendekatan variabel? Nah, cara menentukan biaya produknya adalah biaya produksi ditambah biaya non produksi variabel. Ya, tadi ya biaya yang tidak bersangkutan dengan produksi ya, ada pemasaran ya, contohnya ada administrasi dan umum. Kemudian ditambah dengan biaya tetap. Nah, biaya tetap ini diantaranya ada BOP tetap, biaya administrasi tetap, biaya pemasaran tetap, atau biaya tetap lainnya yang memang berpengaruh atau masuk ke dalam unsur produk. Nah, nanti ini ditambahkan, maka ditemukanlah biaya produk. Tuh ya, jadi hati-hati ketika menggunakan variabel costing, itu harus dipilah-pilah mana yang masuk ke dalam kategori variabel, mana yang masuk ke dalam kategori tetap. Nah, kalau dimasukkan ke dalam bagian kurang lebih akan seperti ini. Jadi biaya bahan baku ditambah biaya tenaga kerja ditambah biaya overhead pabrik variabel, ini akan menghasilkan yang namanya harga pokok produk variabel. Kemudian ditambah dengan biaya administrasi dan umum, ditambah dengan biaya pemasaran variabel, ya ini yang variabel-variabel ditambahkan. Kemudian ditambah dengan biaya-biaya yang bersifat tetap, ya ada biaya overhead pabrik tetap, biaya administrasi dan umum tetap, ya biaya pemasaran tetap. Nah, ini biaya atau disebut dengan biaya periode. Ya, atau yang bisa dilihat dari periode waktu tertentu. Nah, kemudian unsur-unsur biaya ini dijumlahkan, baru ketemulah yang namanya total harga pokok produk. Tuh ya. Jadi dipilah-pilah dulu kalau untuk metode variabel costing. Nah, baik, selanjutnya untuk memahami bagaimana pengolahan data biaya dalam akuntansi biaya. Nah, ini kita pahami lebih dulu perbedaan antara laporan laba rugi yang disajikan baik perusahaan dagang maupun perusahaan manufaktur. Ya, jadi untuk mengetahui lebih jauh bagaimana sih pengolahan data biaya ya di dalam akuntansi biaya. Nah, ini kita pahami dulu nih bagaimana laporan laba rugi di dalam perusahaan manufaktur maupun perusahaan dagang. Ya, karena kan ini nanti akan berpengaruh ke dalam laporan laba rugi ya. Jadi penentuan perhitungan biaya tadi ya, yang ada variabel costing, ada full costing, ini nanti akan berpengaruh terhadap laporan laba rugi. Nah, sebelum kita masuk ke situ, kita pahamin dulu ya. Apa sih beda antara laporan laba rugi di perusahaan dagang dengan perusahaan manufaktur? Nah, yang pertama ini kita lihat untuk perusahaan dagang. Nah, pada perusahaan dagang, pengorbanan sumber ekonomi untuk memperoleh barang dagangan dari perusahaan lain ini masuk ke dalam biaya penjualan. Ya, jadi atau disebut sebagai HPP ya, harga pokok penjualan. Ya. Jadi pengorbanan sumber ekonominya itu untuk mendapatkan barang lain dari perusahaan lain. Ya, atau mendapatkan barang dari perusahaan lain. Ya kan, kalau perusahaan dagang, misalnya kita perusahaan dagang tekstil nih atau pakaian. Nah, kita kan ambil barang dari tempat lain. Ya kan, kemudian kita jual kembali. Nah, berarti pengorbanan sumber ekonomi misalnya dalam bentuk kas itu kan kita lakukan untuk memperoleh pakaian dari tempat lain. Nah, ini masuk ke dalam biaya penjualan atau HPP, harga pokok penjualan. Nah, selanjutnya pengorbanan sumber ekonomi untuk kegiatan pemasaran. Ini masuk ke dalam biaya pemasaran. Pengorbanan sumber ekonomi untuk kegiatan lainnya ini masuk ke dalam biaya administrasi dan umum. Ya, jadi kalau ada pengorbanan sumber ekonomi untuk kegiatan pemasaran ya, kayak misalnya promosi ya atau iklan ya. Nah, ini masuk ke dalam biaya pemasaran. Sedangkan yang lain-lainnya ini masuk ke dalam biaya administrasi dan umum. Ya. Nah, kemudian bagaimana dengan perusahaan manufaktur? Nah, perusahaan manufaktur ini pengorbanan sumber ekonomi untuk mengubah bahan baku menjadi produk
jadi. Ya. Nah, maka pengorbanan sumber ekonominya akan dimasukkan ke dalam biaya produksi atau harga pokok produksi. Ya, kalau tadi untuk perusahaan dagang kan harga pokok penjualan, kalau untuk perusahaan manufaktur masuknya ke dalam harga pokok produksi. Ya, karena di situ pengorbanan sumber ekonominya digunakan untuk mengubah bahan baku menjadi bahan jadi. Ya, kalau tadi perusahaan dagang kan untuk membeli barang kemudian dijual kembali. Ya, selanjutnya, nah kalau untuk yang pemasaran dan biaya administrasi umum sama ya. Jadi untuk pengorbanan sumber ekonomi untuk kegiatan pemasaran masuknya ke dalam biaya pemasaran. Nah, sedangkan pengorbanan sumber ekonomi untuk kegiatan lain-lain masuknya ke dalam biaya administrasi dan umum. Itu ya. Nah, baik, kita lihat contoh laporan laba rugi untuk perusahaan dagang. Nah, ini ada PT Eliona, laporan laba rugi berakhir di 31 Desember tahun 2022. Ada pendapatan penjualan 500.000. Nah, ini biaya penjualan atau pengorbanan ekonomi yang dilakukan ya. Ini masuknya ke dalam biaya penjualan. Apa aja? Ada persediaan awalnya berapa, ditambah dengan pembelian, dikurangi dengan persediaan akhir ya, ketemulah biaya penjualan yang dikeluarkan oleh PT Eliona berapa. Itu ya. Nah, kemudian di sini penjualan dikurangi dengan biaya penjualan ya, atau HPP ya, harga pokok penjualan. Ini ketemulah yang namanya laba bruto. Nah, laba bruto ini nanti dikurangi dengan biaya usaha ya, yang terdiri dari biaya pemasaran dan biaya administrasi umum. Ini dicontohkan di sini. Mana ini kursornya? Nah, ini. Biaya administrasi dan umumnya 56.000, biaya pemasarannya 75.000, sehingga biaya usahanya sebanyak 131.000. Nah, tadi sudah ketemu ya, laba brutonya 205 dikurangi biaya usaha 131.000 ketemu 74.000. Nah, ini merupakan laba bersih usaha. Ya, kemudian di sini PT Eliona punya pendapatan di luar usaha ya, dan biaya-biaya di luar usaha. Nah, ini diakumulasikan juga. Nah, ketemu di sini 3.000. Nah, 74.000 dikurangi 3.000 ketemu 71.000. Nah, ini merupakan laba bersih sebelum pajak. Ya, kemudian misalnya pajaknya dihitung ketemu 24.850.000. Nah, kemudian dikurangkan nih dari laba bersih sebelum pajak ketemu 46.150. Nah, 46.150 ini merupakan laba bersih setelah pajak. Itu ya. Nah, kemudian bagaimana untuk laporan laba rugi pada perusahaan manufaktur? Nah, di sini ada PT Karya Puspita ya, laporan laba ruginya digunakan dengan pendekatan full costing. Tadi diingat ya teman-teman, kalau untuk full costing berarti tidak membedakan ya antara biaya yang berperilaku variabel maupun biaya yang berperilaku tetap. Semuanya dijumlahkan masuk ke dalam biaya produksi. Misal di sini pendapatan penjualannya 500 juta. Kemudian persediaan awal produk jadinya 25.000. Nah, biaya produksinya ya, ini ada persediaan awal produk dalam prosesnya 10.000. Kemudian biaya produksinya ada biaya bahan baku, ada biaya tenaga kerja langsung, ada BOP. Nah, ini BOP-nya nggak dipisah-pisah ya antara BOP yang berperilaku variabel maupun yang berperilaku tetap. Ketemu di sini biaya produksinya 185.000. Tadi ditambah dengan persediaan awal produk dalam prosesnya 195.000. Nah, kemudian ada persediaan akhir produk dalam proses ini 15.000. Oh, ini salah ininya ya, garisnya harusnya di bawahnya sini.
Sehingga biaya produksinya ini menjadi 180.000. Ya, biaya produk tersedia untuk dijual ya, ini biaya produksi ditambah dengan persediaan awal produk jadi ya ketemu 205.000. Nah, persediaan akhir produk jadinya 20.000 sehingga biaya penjualannya ya ini 185.000. Laba brutonya 315.000. Ini masih terkait dengan perhitungan yang di slide sebelumnya ya teman-teman. Kemudian biaya usahanya. Nah, biaya usahanya juga nggak perlu dipisah-pisah ya, yang bersifat variabel maupun yang bersifat tetap. Nah, ini langsung saja dijumlahkan berapa? Di sini ketemu 231.000. Maka laba bersih usaha ini ketemu 84.000. Dari mana? Dari 315.000 dikurangi 231.000. Kemudian ada pendapatan di luar usaha 4.000, biaya di luar usaha 7.000. Ya, berarti ini ada yang dari luar usaha itu negatif 3.000 ya, karena biayanya lebih besar daripada pendapatannya ya. Nah, sehingga laba bersih sebelum pajaknya ini 84.000 dikurangi 3.000 ketemu 81.000. Ya, kemudian pajak penghasilannya berapa? Ini misalnya diasumsikan pajak penghasilan 35%. Ya, dari 81.000 ketemu 24.850. Ya, kemudian diperolehlah laba bersih setelah pajak 56.150 rupiah. Ini untuk laba rugi dengan full costing. Nah, selanjutnya kita lihat laporan laba rugi dengan pendekatan variabel costing. Nah, ini diperhatikan ya teman-teman. Di sini pendapatan penjualannya 500.000, biaya variabel. Nah, karena tadi variabel costing maka harus dipilah-pilah mana yang berperilaku variabel, mana biaya-biaya yang berperilaku tetap. Nah, ini untuk menentukan biaya produksi ya pada variabel costing ini berarti hanya biaya-biaya atau unsur biaya yang berperilaku variabel saja yang dijumlahkan. Ya, sehingga di sini BOP-nya adalah hanya BOP variabel. BOP tetapnya nanti ya dipisahkan. Nah, dijumlahkan ketemu 155.000 ya, kemudian persediaan akhir produk dalam prosesnya 175.000. Ya, biaya produksi variabelnya negatif 10.000, biaya tersedia untuk dijualnya 165.000. Nah, kemudian ini ya diperhatikan lagi biaya penjualan, biaya administrasi dan umum, ya, biaya pemasaran. Ini dipilih lagi ya, yang variabel dijumlahkan dulu ya, atau dipisahkan ya, kemudian ditotalkan di sini. Ya, maka total biaya variabel adalah 330.000. Dari mana? Dari ini ya. Yang biaya administrasi dan umum, ya, biaya penjualan dan biaya pemasaran variabel. Ini ya, 170 ditambah 70 ditambah 90. Nah, kemudian laba tadi pendapatan penjualan tadi yang 500.000 dikurangi dengan total biaya variabel ya 330.000 ketemu 170.000. Nah, ini istilahnya ya, ketika kita sudah membahas mengenai variabel costing ini disebut 170.000 ini disebut dengan laba kontribusi. Ketemu 170.000. Nah, baru biaya-biaya yang tetapnya. Nah, ini dijumlahkan, ada BOP tetap, ada biaya administrasi umum tetap, ada biaya pemasaran tetap. Nah, ini ditotalkan, di sini ketemu negatif 90.000.
Maka total laba bersihnya 170.000 dikurangi 90.000 ketemu 80.000. Tuh ya. Nah, ini sampai laba bersih saja ya. Nanti kalau misalnya ada tadi kayak pendapatan di luar usaha atau biaya di luar usaha, ya ini tinggal ditambahkan di bawahnya. Ya, pendapatan di luar usaha berapa, biaya di luar usaha berapa, ya nanti ditotalkan dengan yang 80.000. Ini nanti ketemu laba sebelum pajak. Ya, kemudian misalnya ada pajak perusahaannya, ya tadi contohnya 35%, ya nanti 35% dari totalnya tadi, ya ketemu berapa, ini dikurangkan lagi baru ketemu laba bersih setelah pajak. Itu ya teman-teman. Jadi hati-hati ya ketika perusahaan menggunakan variable costing atau full costing untuk menentukan berapa total biaya produksinya. Ya, ketika menggunakan variable costing berarti nanti teman-teman harus pilih-pilih dulu mana biaya-biaya yang berperilaku variabel, mana biaya-biaya yang berperilaku tetap. Ya, karena pada variable costing ya untuk menentukan berapa besarnya biaya produksi itu hanya biaya-biaya yang berperilaku variabel saja yang dijumlahkan untuk menentukan biaya produksi. Sedangkan untuk full costing ya ini semua unsur biaya ya baik yang berperilaku variabel maupun yang berperilaku tetap ya ini dijumlahkan untuk menentukan berapa besarnya biaya produksi. Tuh ya. Baik. Nah, ini nanti selanjutnya kalau di sini tugas, tapi nanti untuk teman-teman yang ada di cabang silakan mengikuti instruksi dari dosen pengampu di masing-masing cabang ya. Tugas ini bisa digunakan untuk latihan saja atau digunakan sebagai tugas yang kemudian dikumpulkan. Nanti teman-teman ikutin dosen pengampu di cabang masing-masing. Itu ya. Jadi di sini ada latihan ya atau tugas dalam bentuk multiple choice, kemudian ada dalam bentuk essay. Itu ya. Nanti untuk kalau saya di Ungaran ya, nanti teman-teman yang di Ungaran bisa lihat ketentuannya di dalam siakat. Itu ya. Baik. Nah, jadi biaya produksi tadi ya diklasifikasikan menjadi dua, yaitu ada job order cost method dan process cost method. Job order cost method ini adalah biaya produksi yang dikumpulkan untuk pesanan tertentu. Nah, ini dilihat dari cara produksinya ya, apakah cara produksinya berdasarkan pesanan ataukah massal. Kalau berdasarkan pesanan berarti menggunakan job order cost method. Dan biaya produksi persatuan yang dihasilkan untuk memenuhi pesanan tersebut dihitung dengan cara membagi total biaya produksi dengan jumlah satuan produk di dalam pesanan yang bersangkutan. Nah, sedangkan proses cost method ini adalah biaya-biaya produksi yang dikumpulkan untuk periode tertentu dan biaya produksi persatuan yang dihasilkan ini dihasilkan dalam periode tersebut ya, total biaya produksi di periode tersebut dibagi dengan jumlah satuan produk yang dihasilkan di periode yang bersangkutan. Gitu. Nah, sedangkan untuk menentukan biaya produksi ada dua metode yang bisa digunakan, yaitu metode full costing dan variable costing. Ya, kalau variable costing berarti biaya produksinya ya nanti dipilih dulu yang berperilaku variabel saja. Ya, kalau untuk full costing biaya produksinya adalah keseluruhan ya, keseluruhan unsur-unsur biaya produksi baik yang berperilaku variabel maupun yang berperilaku tetap. Baik, demikian teman-teman untuk pemaparan materi pada siang hari ini. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah bergabung. Kemudian terima kasih juga untuk dosen pengampu di masing-masing cabang. Ya, kemudian nanti jangan lupa presensi ya untuk teman-teman. Jangan lupa presensi di siakat, yaitu nanti karena diperhitungkan ya untuk menentukan apakah teman-teman bisa ikut ujian atau enggak. Ya, karena ketika di bawah 50% itu otomatis terbaca oleh sistem, teman-teman harus remedi gitu. Jadi jangan lupa untuk presensi.
Selanjutnya nanti kita berarti minggu depan libur ya, libur. Nah tanggal 19 libur, kemudian nanti tanggal 26 baru kita masuk kembali ya untuk bertemu di pertemuan ke-5 gitu ya. Baik, saya ucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri untuk teman-teman yang merayakan ya, kemudian selamat berlibur, mohon maaf lahir batin ya. Saya tutup untuk perkuliahan pada siang hari ini. Terima kasih banyak. Selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.